Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan sentosa ya. Selamat datang di channel YouTube Rini Febriani Hauri. Halo penonton setia RFH TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan spesial melakukan tanya jawab seputar dunia sastra di era pandemi bersama seorang sastrawan asal Jawa Barat. Beliau adalah Kiai Maddon, seorang penyair, penulis, wartawan, dan Rois Am Majelis Sastra Bandung. Baiklah sahabat RFH TV, khusus pertanyaan pembuka, boleh dong ya saya langsung memberikan 2 pertanyaan sekaligus? Saya harap sahabat setuju ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi sastra hari ini? Apakah karya sastra memberi kontribusi dalam pandemi COVID-19? Atau sebaliknya, akan tercipta karya monumental akibat pandemi? Pertanyaan kedua, sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, sastra sebagai ruang apakah mengalami transformasi, gejala, atau fenomena pembaruan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra ini cerminan dunia sosial yang kita jalani sehari-hari. Tentu saja sudah seharusnya sastra ini mengambil bagian dalam kondisi apapun, baik kondisi pandemi atau kondisi yang normal. Sastra memang bukan pengobatan, atau bisa saja menjadi pengobatan, tapi bukan penanganan medis yang bentuknya fisik gitu. Tapi setidaknya sastra ini mampu membangkitkan semacam gairah, semangat, juga autokritik buat diri kita untuk menjadi lebih baik dari kondisi hidup yang sebelumnya, baik di masa pandemi ataupun tidak masa pandemi ini. Ya, kita harus menjadi lebih baik sebetulnya, menjadi orang yang lebih baik. Berbicara lahirnya karya monumental, saya pikir akan terlalu mengerdilkan eksistensi karya itu, seolah-olah menjadi benalu dalam kondisi yang gamang, yang monumental, yang berangkat dari keterpanggilan, bukan digerakkan oleh sebuah kekuatan atau habitat atau sebuah keharusan. Jadi yang menafikan wilayah perenungan. Jadi tekudu kapaksa berkarya aja. Nah, yang kedua, sastra ini memang akan terus bergerak sesuai zaman dan bergulir sesuai dengan zamannya pula. Sebetulnya yang menjadi musibah ini adalah apakah karya itu kelak akan akan menyesuaikan dengan zaman, atau malah sebaliknya. Nah, sementara si penyair sendiri itu punya cara pandang yang lain dari masyarakat umum pada umumnya. Nah, cara pandang penyair memang berbeda dengan cara pandang yang orang pada umumnya, dan ini tidak bisa digantikan oleh apapun.
Itu saya kira. Di era pandemi ini, ruang-ruang pertemuan, diskusi, seminar, pertunjukan, dan sebagainya demikian masif. Apakah gejala ini adalah sebuah kebutuhan dalam masyarakat sastra Indonesia atau hanya sekadar euforia belaka? Banyak yang menciptakan dan mencoba memfasilitasi ruang. Apakah ini terarsipkan dalam sejarah sastra Indonesia di era ini? Saya pikir bisa kebutuhan, bisa euforia, untuk apa ya, untuk menyiasati keterbatasan selama pandemi. Jadi yang euforia ataupun bukan euforia diarsipkan kemudian, dan ini akan menjadi catatan sejarah. Semua juga tergantung kepada seriusan seseorang, apakah hanya iseng-iseng saja atau ya hanya sekedar tambah nggak ada kerjaan. Saya pikir arsip ini penting ya, arsip ini sebagai sebuah penanda dalam sejarah perjalanan sastra Indonesia. Itu bukan sebagai dokumentasi sosial saja, tapi sebagai dokumentasi estetik yang diperlukan kita. Pertanyaan keempat, apakah era pandemi juga menghadirkan konsekuensi atas produksi karya sastra, termasuk konsekuensi pada bentuk penikmatan karya? Ya tergantung, bisa sebagai konsekuensinya seorang itu berbicara soal sastra atau puisi, bisa juga tidak. Termasuk konsekuensi pada perubahan bentuk penikmat karya. Konsekuensi mungkin seperti itu. Mungkin bisa jadi perubahan cara membacanya saja gitu. Cara membaca karya sastra di musim pandemi dan tidak. Misalnya karya sastra yang di musim pandemi bisa dibacakan lewat Zoom, lewat Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian tidak seperti di musim-musim yang normal, kita bisa membaca puisi dipanggungkan dan sebagainya. Itu pembacaan yang fisik ya, tapi pembacaan secara batin sama saja sebetulnya, sama saja. Apa perkembangan yang terjadi dengan sastra Indonesia di era pandemi? Apakah distribusinya terakses ke seluruh penjuru Indonesia atau masih sentralistik pada titik-titik tertentu saja? Dalam artian, kegiatan sastra daring dan sejenisnya bisa dinikmati tanpa batasan. Jika tidak, tentunya hal ini masih mengulang pola yang sama dengan era sebelum pandemi. Perkembangan yang terjadi yaitu perubahan cara pandang, cara membaca karya sastra itu sendiri, cara fisik yang sebutkan saya tadi, ya seperti itu. Apakah distribusinya terakses ke seluruh penjuru Indonesia? Saya pikir iya, karena melalui internet misalnya bisa dengan mudah melalui media sosial sastra itu menelisik ke seluruh penjuru dunia bahkan. Sastra di musim corona ini, kegiatan sastra daring atau yang sejenisnya ini bisa dinikmati tanpa batasan. Tentu saja tanpa batasan, kecuali yang tidak punya pulsa atau yang tidak punya yang tidak punya kuota. Itu jelas tidak terbatas untuk membaca itu. Tapi saya pikir pembacaan karya sastra itu bukan hanya fisik ya, tapi yang penting adalah pembacaan batin.
sastranya itu sendiri. Iya ya, itu saja yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih ya. Salam untuk semua penggemar sastra di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kiai atas tanya jawab kita kali ini. Semoga sahabat yang menyaksikan bisa mendapatkan sesuatu. Saya Momon Maimunah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. RFH TV, sahabat baik keluarga Anda. Sampai jumpa.